Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang konsep dasar dari probabilitas. Jadi, apa itu probabilitas? Probabilitas itu bisa dikatakan sebagai peluang terjadinya suatu kejadian, ya. Itu adalah probabilitas secara umum. Oke, kita akan bahas itu dalam beberapa slide yang sudah saya persiapkan. Jadi di sini nanti hal yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Lalu akan ada pendekatan terhadap probabilitas, ada hukum dasar probabilitas, ada teorema Bayes dan yang terakhir ini tidak saya berikan ya karena harus praktik. Jadi kita langsung saja ke menu yang pertama yaitu tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Definisi probabilitas yaitu peluang suatu kejadian. Jadi tadi juga sudah dibahas di awal bahwa probabilitas itu merupakan peluang terjadinya suatu kejadian. Jadi bisa dikatakan sebagai suatu prediksi atas terjadinya suatu kejadian. Lalu manfaatnya apa? Kok kita dalam ilmu statistik harus mempelajari probabilitas di sini? Manfaat mengetahui probabilitas adalah untuk membantu mengambil keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Jadi ini adalah manfaat. Ngapain sih kok di dalam ilmu statistik harus mempelajari yang namanya peluang terjadinya suatu kejadian. Sebagai contoh, memang yang namanya mati itu pasti, tetapi kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Tetapi kalau kita memprediksi terjadinya suatu kecelakaan itu bisa, tapi pasti terjadinya kapan itu kita nggak bisa. Makanya di sini namanya probabilitas ya, peluang terjadinya suatu kejadian. Sehingga tadi saya contohkan ketika diberikan contoh peluang terjadinya kecelakaan. Nah, berarti kita tinggal lihat data-data terdahulu, intensitasnya seperti apa, hal-hal atau indikator yang dapat menyebabkan kecelakaan apa, lalu semua data itu kita olah, kita hitung probabilitasnya, dan ketika ketemunya jauh dari atau jauh dari angka 1, ya artinya masih jauh 0,0000 sekian hasil probabilitasnya, berarti kemungkinan terjadinya belum dalam waktu dekat. Nah, jadi ilmu probabilitas ini bisa dikatakan ilmu gambling ya. Ya, kalau ada yang ingin suka main judi bola gitu ya. Tapi jangan ya, itu bisa dilakukan ya. Namanya pertandingan sepak bola itu kan bisa digunakan untuk prediksi. Nah, ilmu probabilitas ini sebenarnya juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Jadi, kita cari dulu data-data tentang saham, kita hitung probabilitasnya, kemudian kita nanti akan menentukan apakah kita akan membeli saham tersebut. Sehingga contoh ketika diprediksi ya, ketika diprediksi oh kemungkinan ruginya lebih besar saham A daripada saham B. Karena nilai probabilitasnya lebih besar saham A daripada saham B, sehingga saham yang kita pilih adalah saham B karena kemungkinan terjadinya kerugian itu lebih kecil daripada saham yang A. Terus yang selanjutnya, peluang produk yang diluncurkan dari perusahaan. Nah, di sini peluang produk yang diluncurkan perusahaan. Jadi, apakah nanti ketika meluncurkan suatu produk itu dapat diterima oleh masyarakat atau tidak? Nah, di sini kan keterangannya sukses atau tidak. Nah, itu kita bisa menghitung probabilitasnya dengan berbagai data yang tersedia. Sebentar, saya ingin mengganti pointernya supaya terlihat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini probabilitas itu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang terjadi di masa mendatang. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa hanya melakukan forecasting atau peramalan ya, pendugaan. Jadi probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Artinya nilai probabilitas tidak ada yang lebih dari 1. 0 sampai 1. Jadi kalau nilai probabilitasnya lebih dari 1 berarti ada yang salah dalam melakukan perhitungan. Di sini ada percobaan. Pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Nah, jadi ini ya,
Yang namanya probabilitas itu akan pasti kan ada yang namanya percobaan, sama kayak yang tadi saya bilang, ada data-data yang kita peroleh. Contoh di sini percobaan adalah kira-kira berapa nilai probabilitasnya ketika mata uang yang dalam bentuk koin itu kita lempar sebanyak 3 kali. Nah, berapa nilai probabilitas yang keluar antara yang muncul gambar dengan yang muncul nominal angka? Itu bisa dihitung probabilitasnya. Ya, jadi seperti itu contohnya. Dan setelah dilakukan percobaan, dilempar selama 3 kali lemparan, nah baru akan ada hasilnya. Dari hasil ini, nanti nih dikumpulkan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Jadi nanti hasilnya ini ya diambil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Misalnya 3 kali koin dilempar, kira-kira probabilitas munculnya nominal, sisi nominal atau sisi gambar itu berapa? Nah, itu nanti bisa melakukan perhitungan dengan probabilitas. Kita lanjut. Di sini ada contoh. Pertandingan sepak bola Persita Tangerang versus PSIS Semarang di Stadion Tangerang tanggal 5 Maret 2003. Ternyata ya, prediksinya Persita menang, Persita kalah, atau hasilnya adalah seri. Persita tidak kalah dan tidak menang. Kemudian setelah dilihat dan dianalisis ternyata yang menang adalah Persita Tangerang. Nah, berapa prosentasenya di sini belum ada hitungannya. Di sini belum ada hitungannya, tetapi kalau kita melakukan prediksi dengan data-data head to head dari kedua tim ini bertemu, baik itu di tandang ataupun di kandang, itu nanti bisa dijadikan sebagai data untuk menghitung probabilitasnya. Nah, kita tadi sudah ke pengertian probabilitas dan manfaat, sekarang ke pendekatan terhadap probabilitas. Di sini ada pendekatan klasik, ada pendekatan relatif, dan ada pendekatan subjektif. Sekarang next. Di sini ada pendekatan klasik. Definisinya adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan. Seperti apa contohnya? Kita lihat di slide yang berikutnya. Ternyata pendekatan klasik contohnya adalah seperti melakukan pelemparan uang koin ya. Jadi di sini peluangnya ketika 1 kali dilempar, maka probabilitas yang muncul adalah separuh atau setengah. Kenapa? Ya karena dilemparnya sekali. Berarti kemungkinan keluarnya gambar sama angka itu kan cuma satu kan masing-masing. Nah, makanya di sini 1/2. Di sini sama, kegiatan perdagangan saham, menjual saham, membeli saham. Berarti nanti akan ada data. Datanya itu apa? Ya, datanya berupa jual dan beli ini ya. Jadi nanti ketika dihitung probabilitasnya ya cuma separuh. Karena di sini hanya ada 2 pilihannya. Nah, kalau di sini kita lihat yang di sini langsung nih. Mahasiswa belajar ternyata ada semacam bukan indikator nih ya, apa namanya, skala ya, ada skala, ada lulus memuaskan, ada lulus sangat memuaskan, ada lulus terpuji. Sehingga karena di sini hasil yang akan kita ketahui ada 3, maka di sini probabilitasnya adalah 1/3. Sama seperti ini, perubahan harga. Ternyata hasilnya itu yang dilihat adalah apakah harga naik atau harga turun. Apakah kita beli saham atau jual saham. Apakah yang muncul gambar atau angka. Tetapi di sini ada 3. Lah bagaimana kalau ternyata kok ada skala yang lebih dari 3? Ya nggak apa-apa, nanti kita buatkan. Kita buatkan perhitungannya. Yang penting ada ya, ada contohnya di sini bahwa rumusnya adalah jumlah kemungkinan hasil. Jumlah kemungkinan hasil itu apa? Ya ini, muncul gambar atau angka, berarti kan ada 2. Terus jumlah total kemungkinan hasil. Nah ini ada 2. Nah terus misalnya setelah dilempar sekali, oh yang muncul cuma satu kan? Nggak mungkin dua-duanya ini muncul. Makanya, oh hanya satu yang muncul dari total hasilnya 2. Terus ini juga sama kan? Pasti lulus itu ya cuma ada salah satu dari sini, makanya 1/3. Di sini juga sama. Apakah kita mau beli atau jual? Berarti kan hanya milih salah satu. Tapi ada kemungkinan nggak jual semua ya ada aja kalau di dalam realitanya. Tetapi kan di sini kita prosesnya adalah perhitungan probabilitas untuk menggunakan pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan relatif di sini probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Ingat, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi.
Di sini rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Nah, di sini ada contohnya. Dalam 12 bulan, ya, totalnya adalah 12, berarti ya, totalnya ada 12, berarti ini adalah jumlah total percobaan. 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasi adalah ya 10 bulan per 12. Sedangkan untuk yang deflasi berarti 2 bulan per 12. Sehingga ketika dibagi hasilnya adalah 0,83 untuk inflasi dan deflasinya 2 per 12 adalah 0,17. Nah, kalau dilihat dari sini, wah ini mendekati angka 1. Bisa jadi ini kemungkinan terjadinya inflasi tidak lama lagi ya, karena di sini mendekati angka 1 dan di sini masih jauh dari 1 sehingga terjadinya deflasi mungkin juga masih dalam rentang waktu yang cukup lama. Ini pendekatan relatif rumusnya ini ya, jangan lupa. Lanjut lagi. Di sini ada pendekatan subjektif, definisinya adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Nah, berarti nanti di sini ada yang namanya derajat kepercayaan. Lanjut, ada hukum dasar probabilitas. Nah, di sini hukum dasar probabilitas yang pertama ada hukum dasar penjumlahan. Di sini peluang A atau B atau mungkin probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Di sini ada contoh, diketahui probabilitas A sama dengan 0,35, probabilitas B atau peluang B sama dengan 0,40, dan probabilitas C sama dengan 0,25. Ditanya, berapa probabilitas A atau C? Maka dilihat ya, karena rumusnya ini kan PA atau probabilitas A plus probabilitas B, berarti di sini yang ditanyakan A atau C berarti PA ditambah PC. 0,35 ditambah 0,25 sehingga probabilitasnya menjadi 0,6. Nah, di dalam hukum penjumlahan ada di sini peristiwa atau kejadian bersama ya. Kejadian bersama. Jadi tidak terpisah antara A sendiri dan B sendiri karena nanti ada ketika di bagian hukum ini ya, di bagian hukum ini yang sendiri-sendiri, tapi ini ada sebagian yang masuk kejadian tuh bareng-bareng antara kejadian A sama kejadian B. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kalau dulu belajar diagram ya, diagram Venn ya, itu ngerti ya, karena AB ini bagian ya, gabungan ya. Jadi di sini probabilitas A atau B sama dengan rumusnya ya. Probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas AB. Nah, gitu ya. Nah, di sini diketahui probabilitas AB-nya adalah 0,2. Yang ditanya adalah probabilitas A atau B berapa? Kita pakai data yang atas. Berarti A ya, probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi 0,2. Jadi 0,35 ditambah 0,40 dikurangi 0,2 sehingga hasilnya adalah 0,55. Jadi ini mudah-mudahan paham ya, karena minggu yang lalu tidak saya buatkan videonya. Tapi saya yakin mahasiswa saya itu cerdas-cerdas, pintar-pintar ya, pasti bisa kalau cuma untuk memahami hal yang seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dan ternyata ada loh hukumnya untuk penjumlahan itu peristiwa saling lepas, artinya tidak ada hubungan sama sekali nanti data-datanya. Jadi tidak tergabung di sini ya. Jadi di sini probabilitas AB itu sama dengan 0. Ya karena nggak ada gabungannya di sini kan, makanya probabilitas AB sama dengan 0. Nah, di sini maka probabilitas A atau probabilitas B rumusnya adalah probabilitas A ditambah probabilitas B ditambah 0. Maka ujung-ujungnya juga sama. Seperti yang awal tadi, PA ditambah dengan PB. Untuk rumusnya tinggal dilihat yang di slide sebelumnya atau video sebelumnya ya, penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang sudah masuk ke hukum perkalian nih. Jadi ketika ada hukum perkalian di sini, probabilitas A dan B sama dengan PA probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Maka ketika ada data PA-nya 0,35 dan PB-nya 0,25, maka probabilitas A dan B adalah 0,35 dikali dengan 0,25.
Hasilnya adalah 0,0875. Saya pikir mudah. Nah, di sini juga ada konsep hukum dasar probabilitas, yaitu kejadian bersyarat. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, di mana P B garis ini A sama dengan probabilitas AB dibagi probabilitas A, karena ini ada syarat ya. Ada syaratnya di sini, sehingga PAB dibagi PA. Lanjut lagi di sini ya. Ini ya tadi ya, kejadian bersyarat ya. Nah, terus ada peristiwa pelengkap, complementary event. Jadi di sini contohnya ada probabilitas A ditambah probabilitas B sama dengan 1, atau lah ketika PA sama dengan 1 min PB, atau mungkin di sini diganti PB sama dengan, ini dipindahkan ke sana ya, 1 min PA, sama aja ya. Jadi ini peristiwa pelengkap, complementary event. Jadi secara matematisnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Nah, di sini ada diagram pohon. Jadi nanti yang diketahui adalah soal ini ya. Ketika mahasiswa melihat diagram ini jangan pusing gitu. Biasanya mahasiswa sudah down dulu, ini gimana cara bacanya. Padahal kalau kita lihat pelan-pelan itu sangat mudah. Ingat, probabilitas itu kan 1. Jadi kalau tadi ada peluangnya 2, misalnya kayak tadi koin ya. Koin itu kan total kemungkinan keluarnya 2, tapi munculnya 1 ketika dilempar, itu kan hasilnya nanti akan 1 kan, berarti kan setengah. Berarti kalau setengah tambah setengah kan hasilnya nanti akan 1. Jadi peluang masing-masing keluarnya gambar ataupun nominal itu adalah setengah-setengah. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, sama dengan ini. Apakah saya akan menjual ataukah saya akan membeli? Di sini sudah diketahui. Untuk jual itu probabilitasnya adalah 0,6. Berapakah untuk beli? Secara otomatis mahasiswa nggak usah bingung, ya sudah 1 kurang 0,6 hasilnya 0,4. Sehingga ketika kita mau mencari perkaliannya di sini, kita tinggal mengalihkan saja 1 kali 0,6 kali 0,35, hasilnya berapa? 1 kali 0,6 kali 0,4, hasilnya berapa di sini? 1 kali 0,6 kali 0,25, berapa hasilnya? Nah, di sini tadi 0,4, berarti kita tinggal lihat 1 kali 0,4 kali 0,35, berapa hasilnya? 1 kali 0,4 kali 0,4. 1 kali 0,4 kali 0,25, berapa hasilnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi setelah nanti ketemu semua, kita jumlahkan ke bawah, itu harus ketemunya adalah 1 ya. Karena itu tadi, ketika peluang terjadinya suatu peristiwa itu adalah setengah, dan hasil yang dicapai itu adalah 2, ya berarti kemungkinan yang keluar kan separuh-separuh, karena ada satu gambar nominal, satu gambar pada mata uangnya. Berarti ketika kemungkinan terjadinya salah satu yang muncul adalah separuh, berarti karena ada 2, berarti ya sudah dikalikan 2 gitu. Jadi ini sama ya, ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Ini untuk diagram pohon. Oke, kita lanjut ke teorema Bayes. Nah, ini agak sedikit susah ya, apalagi mata kuliah pengantar statistika. Sebenarnya belum sampai sini, tapi nggak apa-apa, saya coba menjelaskan tentang teorema Bayes. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau lihat rumus itu kayaknya mengerikan ya. Jadi di sini teorema Bayes merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada, dan rumusnya ini bisa dilihat sangat panjang ya. Tidak perlu saya sebutkan. Tapi nanti mahasiswa bisa mempelajari di e-book, dan di sana sudah ada penjelasannya, atau mungkin di literatur yang lain, dan ini adalah rumus secara umumnya. Lalu seperti apa contoh teorema Bayes? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini suatu perusahaan besar menggunakan 3 hotel sebagai tempat menginap para langganannya. Dari pengalaman yang lalu diketahui bahwa 20% langganan ditempatkan di hotel A, 50% di hotel B, dan 30% di hotel C. Bila 5% kamar mandi di hotel A tidak berfungsi dengan baik, 4% di hotel B, dan 8% di hotel C, berapa peluangnya bahwa seorang langganan mendapat kamar yang kamar mandinya tidak baik? Seorang pelanggan yang mendapat kamar mandi yang tidak baik ditempatkan di hotel C. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya?
Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan nanti mahasiswa sendiri yang mencoba mengerjakan tentang soal ini. Saya lanjutkan dulu. Di sini ada beberapa cara prinsip menghitung ya. Di sini ada menggunakan faktorial. Jadi di sini kalau ada tanda seru atau tanda pentung ini namanya faktorial. Mungkin di bangku SMA juga sudah familiar dengan tanda ini ya ketika di matematika ataupun statistik ya, atau di pas kebetulan materinya statistik. Dan di sini ada permutasi, jadi ada P itu permutasi dan ada simbol C itu juga kombinasi. Nah, kalau faktorial itu berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Kalau permutasi sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek dan kombinasi beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Oke, mungkin itu saja untuk contoh yang ini. Untuk contoh yang ini kebetulan dan jawaban yang ini ternyata tidak saya save. Mungkin saya akan ganti nanti di video saya yang lain ya. Untuk sementara ini hanya rumus saja, tetapi nanti di probabilitas binomial dan Poisson akan menggunakan beberapa rumus ini ya, akan menggunakan beberapa rumus ini dan nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga mahasiswa tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.